Halo bosku, dengan Ano di sini, dan yang ada di belakang saya kali ini adalah all new Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang ini menjadi idola hampir semua laki-laki yang ada di Indonesia, khususnya buat laki-laki yang suka mobil yang pakai mesin diesel, lalu kemudian tenaganya garang, lalu kemudian mewah luar dalam, plus gagah lagi dari sisi luar dan dalamnya interiornya berasa mobil Eropa. Ini adalah Mitsubishi all new Pajero Sport Dakar yang edisi khusus dan menjadi yang termahal kedua setelah Dakar Ultimate 4x4. Dan ini memang yang ada di belakang saya adalah Dakar Ultimate tapi yang 4x2. Nah, hal yang paling menarik menurut saya yang ada di mobil ini adalah tampang depannya atau tampilan depannya yang memang kelihatan gagah dan kelihatan arogan. So, kalau misalkan kalian pakai mobil kayak ginian, kitanya yang pakai mobil ini nggak perlu arogan ya. Yang ada dalam mobil maksudnya yang mengemudikan nggak usah arogan. Udah, jadikan biarin aja tampang mobil yang arogan, tapi orang yang ada dalamnya juga lebih humble dan lebih sopan dalam berkendara intinya. Ya nggak berarti bahwa semua yang pakai Pajero itu nggak sopan, nggak. Tapi yang memang banyak di highlight karena mobil ini mobil yang SUV yang posisinya tinggi, posisi drivingnya tinggi, dan yang lainnya berasa lebih agak ke bawah posisi duduknya, ya itu yang membuat mobilnya kelihatan lebih arogan dan banyak membuat orang juga kadang-kadang berasa wah posisinya lebih di atas, tapi kan di jalan kita sama aja bos, setara lah kita. Nah, balik lagi ke mobilnya. Ini lampunya udah pakai proyektor ya, dan ini membuat mobilnya jadi kelihatan lebih hidup dan lebih sangar untuk lampu depannya. Lalu kemudian untuk di bagian bawah sini juga ada DRL-nya, ini yang membuat mobil ini juga terlihat jadi lebih manis dan lebih enak pada saat malam hari lampunya menyala. Dan di bagian bawah sini ada lampu sein, lalu kemudian ada cornering lamp yang mencahayai sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya, dan di bawah sini ada fog lamp. Karena di bagian dagunya bos, di bagian dagu yang ada di bawah sini itu nggak ada lagi fog lamp. Semua ada di klaster lampu yang ada di bagian belakang sini. Nah, terus di bagian sini itu ada front under garnish juga yang membuat mobil jadi lebih gagah. Nah, ini adalah Dakar Ultimate 4x2. Ada bedanya dengan Dakar Ultimate 4x4. Nah, kalau untuk Dakar Ultimate kan pastinya untuk bagian kaca mikanya yang ada di sini, bagian logonya itu dibalut dengan kaca mika, karena di dalam sini ada sensor-sensor buat safety mobilnya. Tapi kalau yang 4x4 di bawah sini pasti ada kamera depannya, karena 4x4 itu menggunakan kamera 360. Kenapa 4x4 lebih penting kamera 360 ketimbang sensor yang dipakai di 4x4 sebelumnya? Karena memang menurut saya penglihatan lebih real ketimbang bunyi-bunyian, jadi lebih enak pakai 360 kalau yang Dakar Ultimate 4x4. Nah, terus di bagian bawah sini yang istimewa juga dari mobil ini adalah bannya yang ukurannya sangat besar. Nah, ini bannya pakai 265/60 ring 18, tapi banyak orang yang merasa belum cukup dengan ukuran ban dan velg standarnya. Jadi kebanyakan orang mengganti ban dan velgnya yang lebih gagah lagi, lebih maco lagi, dan lebih keren lagi. Rem depannya pastinya udah pakai rem cakram ya, kelihatan di bagian dalam sini. Lalu kemudian bautnya dengan 6 baut, dan untuk velgnya motifnya dia pakai yang dual tone warna hitam dengan warna silver kayak gini. Dan istimewanya juga adalah karena di bagian belakang sini itu ada footstep, yang ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih gagah juga. Selain otot yang ada di bagian fendernya ini yang juga membuat mobilnya kelihatan lebih keren. Nah, untuk spionnya, karena ini menonjolkan sisi kemewahan juga, jadi di sini di finishing dengan warna chrome, dan di ujung spionnya itu ada lampu sein-nya. Jadi lampu sein itu nggak lagi disematkan di fender yang ada di sini, tapi dia disematkannya di spion yang ada di sini. Ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih berkelas juga. Nah, selain itu di sini ada handle pintu yang dia udah pakai tombol lock unlock pastinya, karena mobil ini udah pakai smart key keyless. Dan untuk untuk handle pintunya ini dia menggunakan warna chrome dengan anakan kunci biasa tetap. Nah, terus di bagian atas ini kalau kalian ngerasa di dalam nggak cukup buat taruh barang, tinggal tambahkan roof rack yang ada di atas, kalian udah bisa taruh barang lebih banyak lagi di atas. Dan untuk mobil ini itu produksinya di tahun 2023 ya, production date-nya, dan ditawarkan harga dan diskon menarik pastinya untuk mobil ini kalian bawa pulang. So, kalau kalian tertarik langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar atau di deskripsi. Tapi sekali lagi, simak ulasan kita dulu sampai selesai biar kalian tahu apa yang ada di luar dan dalamnya si Pajero Dakar Ultimate. Nah, terus di bagian atas situ ada shark fin antena, lalu kemudian di bagian sini ada spoiler. Dan untuk bagian belakangnya, nah kita tunjukin yang warna putih ini contohnya. Ini lampu belakang sebenarnya yang debatable. Ada yang bilang nggak bagus karena modelnya
agak menangis kayak gitu. Tapi menurut saya justru yang menjadi unik di Pajero Sport, karena di malam hari ataupun di siang hari kalau kalian lihat lampu belakang mobil model kayak gini, nggak ada lain selain Pajero Sport, dan nggak ada mirip-miripnya dengan mobil yang lain. Jadi ini menjadi ciri khas yang ada di Mitsubishi All New Pajero Sport. Nah, terus ada kamera belakang pastinya untuk semua varian Dakar, lalu kemudian lengkapi dengan sensor dan rear undergarnish yang modelnya horizontal juga. Nah, terus di bagian dalam seperti apa? Nah, kita coba untuk intip sisi dalamnya seperti apa. Nah, kita buka dari sini. Kita masih pelan-pelan karena ada mobil yang ada di bagian sampingnya. Nah, yang istimewa bos, karena di bagian interiornya Pajero Sport Dakar Ultimate ini menggunakan material kulit, dan dia material kulit yang warna beige, jadi memang kelihatan lebih mewah, lebih berkelas. Nah, kayak gini nih. Ini adalah bagian interior dari si bagian trim pintu dari si Pajero Sport Dakar Ultimate ini. Dia warnanya warna beige untuk kulitnya, dan ini empuk-empuk jadi sangat enak pastinya. Untuk pengaturan spionnya dia auto untuk sisi driver, yang lain masih belum. Dan untuk joknya ini juga yang membuat mobil jadi kelihatan lebih istimewa dan lebih megah. Kelihatan kayak mobil Eropa menurut saya. Mobil ini padahal ini ada mobil Jepang dengan mesin diesel. Warna beige kayak gini banyak yang keluhkan karena katanya gampang kotor. Sebenarnya bukan gampang kotor, yang hitam pun kotor, cuman hitam kamuflase sama kotoran. Sama noda kotor maksudnya. Kalau ini enggak, memang akan kontras dengan warna kotoran. Untuk joknya dia pengaturannya sudah menggunakan electric seat untuk recline, termasuk untuk sliding, dan dia ada 8 arah ya. Naik turun juga, ke belakang juga untuk pengaturan joknya, dan ini cocok untuk semua postur. Dan coba kita duduk di atas All New Pajero Sport Dakar Ultimate ini. Dan sekali lagi, memang pada saat kita duduk di atas Pajero Sport, itu posisi duduknya itu sangat tinggi. Jadi memang kelihatan kayak yang lain tuh kelihatan rendah, kayak misalkan si expander yang ada di bagian samping ini, expander cross bahkan, itu tetap kelihatan tetap feel-nya kita lebih tinggi daripada si Mitsubishi Expander Cross yang ada di sampingnya. Itu maybe yang membuat orang yang duduk di dalam Pajero Sport berasa arogan. Waduh, kalian semua posisinya di bawah posisi duduknya ya, tapi kasta orang ya, status sosial orang yang nggak menentukan untuk tetap kita sopan mesti di jalan ya. Ya kayak gitulah, ada banyak kasus soalnya orang di jalanan arogan, bertengkar, habis itu memaki-maki orang yang lain, jadinya viral dan ditangkap. Waduh, itu ya kayak gitulah. Nah, terus di bagian bawah sini ada armrest yang memang sangat nyaman buat kita senderin tangan sambil kita mengemudi. Lalu kemudian di sini ada material kulit lagi yang beradu sama dengkul kita, itu dengan empuk, jadi nggak kerasa menyakiti sisi kaki kita. Terus di bagian bawah sini dia udah pakai electric parking brake dengan auto hold. Lalu kemudian untuk transmisinya pakai automatic, bukan CVT, automatic biasa. Dan untuk setirnya ini bos, ini setir yang sangat nyaman buat digenggam di Mitsubishi Pajero Sport. Bentuknya gendut-gendut kayak gini, dan dia udah pakai cruise control yang adaptive cruise control dengan lane keep assist juga. Dan di sini ada voice command, ada ngangkat tutup telepon. Di bagian sebelah kiri untuk akses ke audionya, audio buat entertainment ya. Nah ini, dan yang istimewa lagi bos, ini yang istimewa bos, ada pedal shifter yang ada di bagian sini nih. Ini adalah fitur yang menurut saya memanjakan kalian buat yang nggak mau capek dengan transmisi manual, tapi mau merasakan responsifnya atau tarikannya mobil ala mobil manual. Nah ini mobil matic tapi bisa tarikannya rasa mobil manual bos, kurang apa lagi. Nah terus di bagian sini ini yang istimewa juga, untuk head unitnya ukurannya cukup besar dan AC-nya itu dual zone. Jadi bisa diatur kiri dan kanan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kemudian bisa disinkronize, pastinya bisa di-unsynchronize untuk kiri yang kanan. Nah, di bagian bawah sini dia belum ada wireless chargernya. Dia belum ada wireless charger. Di bagian atas ini itu ada spion yang udah elektrokromatik. Dia nggak ada sunroof yang ada di bagian atas ini, tapi diganti dengan entertainment atau layar entertainment yang ada di bagian belakang. Itu juga yang membuat mobil jadi kelihatan berasa lebih mewah intinya. Nah untuk di bagian belakang sini ya bisa buat 7 orang lah duduk, karena mobil ini bisa buat 7 seater. Nah itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si all new Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 ini. Kalau kalian tertarik, sekali lagi hubungi nomor kontak kita yang ada di layar. Jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan video kita dibagikan kemana-mana melalui medsos teman-teman semua. Terima kasih atas atensinya. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.